ada sesuatu yang di dalam mitos tersebut ceritanya itu barang siapa yang bisa mengambil, kalau emas yang sebesar angsa itu terambil oleh siapapun, itu maka habislah Curug Lawis Cepit gitu. Selamat siang sobat wisata. Ini saya berada di pertigaan ya, pertigaan Kopi Pucuke Kendal. Ini jalannya sudah, wow, jalannya hot mix. Sobat wisata, sudah enak banget itu. Apa namanya? Ini jadi ada di pertigaan ini ada Kopi Pucuke Kendal ya, 500 meter. Mana ya, ini gapurannya. Nggak sabar rasanya pengen ngopi bu. Kopi apa namanya, kopi endemik. Penasaran. Cuaca agak-agak mendung gimana gitu, jadi pas buat ngopi ini. Saya nggak tahu nanti bisa apa yang bisa saya lakukan di sana nanti. Kalau biasanya saya jeguran, saya salto, saya apa, nggak tahu. Oke sobat wisata, kita sampai ketemu nanti ya. Sobat wisata, saya sudah ada di tinggal 50 meter lagi di belok kiri dekat kan. Nah, ini penting saudara, jadi tidak perlu berdiri merusak di kawasan hutan lindung, melanggar itu semuanya itu tidak ya. Jadi yang iya, sobat wisata, iya ini dia. Wow, ramai juga ya. Ternyata di pegunungan ini ada kopi yang selama ini membuat saya penasaran, dan ini pengunjungnya lumayan banyak. Itu ada tempat kopi. Ini dia tempat Kopi Pucuke Kendal. Nah ini dia, ini juraganya ini. Selamat siang Mas Wahyudi. Selamat sore juga. Oh sore gitu. Lah mendung? Oh ya mendung ya, gelap. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik ya, sehat ya. Siapa dong? Apa namanya? Sobat Dewika, sobat wisata Kabupaten Kendal, disapa. Selamat siang menjelang sore teman-teman Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Kendal dan semua penggiat wisata seantero jagat. Iya. Nah, jadi di sini Pak Jaka datang ke Kopi Pucuke Kendal dan Curug Lawis. Curug Lawis. Pertama kali datang beliaunya, penasaran dari dulu tapi baru pertama kali datang, sendiri pun nyampe ternyata. Oh, iya. Dan tadi sempat muter-muter nyari sinyal katanya. Belum salaman sama saya, jadinya belum ketemu sinyal. Oke. Iya. Ini dia, kita. Wah. Ini baristanya ini. Enggak, ini enggak. Oh, ini. Oh, bayar pesan di sini. Saya agak kurang ini, saya gagal fokus ini. Bayar pesan itu bayar apa? Jadi pesan aja bayar. Iya. Oh, bayar pesan di sini. Iya. Dengan siapa, Mas siapa? Mas Udin. Mas Udin, bukan Udin Penyot ya? Bukan. Oh ya. Nah ini, wah di sini ada. Ini dia yang bikin saya penasaran. Ini bukan punya Aladin itu ya? Oke. Wah, mantap. Ini baristanya Mas siapa Mas? Mas Rio. Mas Riu. Riu apa Riu? Rio. Riu. Kayak merek tol kita ya. Ya ini lagi proses pembuatan V60 ya Mas? Ya. V60. Ini filternya dipasain dulu, Pak.
Filternya dibasahin dulu, oke. Airnya dibuat. Mukanya baristanya dikasih kelihatan agak senyum dikit gitu. Nah, Oke, setelah di grinder, Grinder dulu. grade berapa? Medium. Medium. Blend medium. B60 berapa gram? Makanya 15 Pak. 15 gram, oke, sip. Ya, harus sedikit demi sedikit ya, Mas Rio. Kalau banyak nanti masuk Pak. Gitu ya. Ya, setelah itu ditimbang. Jadi kalau barista itu mainnya matematika antara air Dan kopi. dan kopinya. Ya. Untuk membuat kopi yang enak itu berapa derajat panasnya? Kopi 90 Pak. 90. Oke, sip. Nah, oke. Terus Sobat wisata kopi ini Aceh, Gayo ada dikasih juga. diskusi dengan Kopi Bali, Kintamani ada juga. Nanti apa nek diskusi kok mengenai luar kopi. itu bayar tuh mau beli kopi. Jadi ada aku nyobain. Oh ini kopi ini dari mana Gayo? Dia dikasih dulu. Di situ ada sudah ada kontaknya. Jadi mak Kendal kok Arab dulu. Kita tapi karena kita nggak bisa dulu. Sentan lah itu. Nah, kelompok tani mungkin kan tahu lah, tapi yang petaninya nggak dikasih tahu bahwa misalnya semakin banyak akarnya harusnya semakin banyak makanannya, tapi ternyata masih sama, 1 kintal ya 1 kintal terus. Ya. Live. Dedeng. Naik Ya, gunung. naik gunung. Pucuknya Kendal, kopi pucuknya Kendal. Mantap. Tapi juragan jengkol. Ya, itu bosnya. Halo, Pak Bos. Mantap, mantap. Sobat wisata, ini apa? Tempat untuk meeting ya. Saya mau ke Curug ditemani sama Mas Udin. Mas Udin, halo. Iya. Ya, ini bulan depan ini mau dicor jalannya. Oh gitu. Ini Mas Udin, ini jenis kopi apa nih? Robusta. Robusta ya, masih. Ya, ini ini banyak kopi, sobat wisata. Mayoritas kopi. Mayoritas kopi dan ini apokat ya. Iya. Ini apokat.
kopi. Nah, ini pohon anu beringin ya? Wow, ini pohon beringin tua ini. Pohon beringin tua. Dan hutannya masih perawan ini. Nah, itu penampakannya itu Curug Lawe. Ya, sobat wisata, ini saya sudah sampai di Curug Lawe Sicepit, dan hutannya benar-benar masih asri, masih perawan hutannya. Saya ditemani Mas Udin. Halo Mas Udin, mantap. Ya, sobat wisata, saya sudah sampai di Curug Lawe Sicepit yang beralamatkan di Desa Ngesrep, Bang. Ngesrep ya. Ya. Ngesrep Gunung Sari ya. Ya. Gunung Sari dan itu dua. Jadi indah sekali. Jadi saya jadi tertantang untuk melakukan hal yang kalau di tempat itu ada outbound namanya kayoning. Kayaknya masih bisa. Maksudnya di sini sudah pernah ada yang kayoning nggak turun dari? Oh, dulu pernah ada. Dulu pernah ada. Ya. Sekarang belum ada. Belum ada lagi. Maksudnya ketinggian berapa? Kurang lebih 25 meter. 25 meter. Oke, masih bisa. Ya. Mantap. Ya, sobat wisata, kelayapan ini sekarang di Curug Lawe Sicepit. Mantap. Curug Lawe Sicepit dengan ketinggian kurang lebih 25 meter, yang debitnya itu saya bilang sedang, jadi nggak terlalu deras banget, tapi asik gitu. Jadi airnya juga jernih. Ya, sobat wisata, ini masih banyak pengunjung yang lagi santai. Dan ada yang aneh di sini, yaitu batu di tengah itu kenapa nggak basah oleh air? Padahal di depannya ini, di depan batu yang diduduki mereka ini, nah itu basah, dan batu yang gede itu sama sekali tidak basah, sobat. Kita coba gali deh, ada apa gitu ya. Iya, ini yang saya maksud batu tadi, itu batu gede. Mungkin saya jelaskan nanti di akhir ya video ini, atau kalau suara saya udah jelas. Ini tadi masih di bawah Curug Lawe. Ya, sobat wisata, mengenai batu yang di tengah itu, yang di batu besar yang di tengah itu, ternyata ada mitos di sini, yaitu konon di dalam batu itu ada emas
sebesar angsa. Nah, banyak orang yang mencoba untuk mengambil emas yang sebesar angsa tersebut dengan berbagai cara, tetapi tidak bisa. Nah, kemudian pada akhirnya ada seorang Belanda itu mencoba mengambil emas tersebut yang di dalam batu besar itu dengan cara dia memancing dengan emas sebesar angsa juga. Tetapi singkat cerita, emas yang dibawa oleh orang Belanda tersebut malah ke bawah masuk. Jadi malah kehilangan emas sebesar angsa juga. Nah, konon katanya setelah kejadian si Belanda itu ngambil emas tetapi kehilangan emas, itu ada sebuah cerita lagi bahwasanya Curug Lawe Sicepit ini kalau orang zaman dahulu, orang Jawa zaman dulu itu kan sering bertapa kemana gitu ya. Jadi di hutan, di curug gimana. Nah, Curug Lawe Sicepit ini untuk pamungkasnya. Jadi untuk tirakat terakhirnya itu ada di Curug Lawe Sicepit ini. Untuk menyempurnakan ilmunya di sini. Itu ceritanya begitu. Nah, kemudian ada sesuatu yang di dalam mitos tersebut, ceritanya itu barang siapa yang bisa mengambil, kalau emas yang sebesar angsa itu terambil oleh siapapun, itu maka habislah Curug Lawe Sicepit gitu. Ceritanya begitu. Jadi boleh dikatakan ya nggak ada lagi, hancurlah Curug Lawe Sicepit ini kalau emas itu bisa terambil. Tapi nggak tahulah, itu buat yang percaya silakan, yang nggak percaya juga monggo gitu. Itu bagian dari mitos di Curug Lawe Sicepit. Kemudian kalau kita lihat batu besar itu tampak kering ya, tampak kering di bagian sini. Sebenarnya sih masuk akal ketika tidak, saya tadi nggak begitu percaya bahwa batu itu selalu kering, sedangkan yang sebagian sana itu basah. Itu karena alasan sederhana, nggak kena kabut, nggak kena percikan, karena di sebelah di bagian muka itu di sebelah curugnya, jadi nggak kena cipratan. Tetapi yang lainnya itu basah semua. Ketika saya naik itu tadi, saya penasaran sekali dengan batu yang kering, batu besar yang di tengah-tengah itu iya memang kering. Sedangkan yang lainnya basah. Yang lebih begini, jadi yang bagian atas pun itu kering, harusnya itu basah.